kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam urusan. Saat ini juga sedang ada orasi dari Reza Rahardian yang berlangsung di atas mobil. Ia adalah salah satu selebritas ternama di Indonesia yang sudah membintangi sejumlah film. Dan saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Aplaus semuanya untuk Rahardian. Silsilah Reza Rahardian, cucu tokoh pergerakan, pantas lebih berani ikut demo ketimbang Raffi Ahmad. Dilansir dari suara.com. Kalau ini diketok palu, menurut saya berarti kita memang mengamini bahwa seolah-olah MK bukan menjadi sebuah lembaga. Oh enggak. Ya mas, saya duluan ya mas. Ini kan ditunda. Bagaimana itu mengamati? Jangan sampai ini hanya merupakan sebuah momen di mana kita berhenti, terus seolah-olah nanti semuanya sudah kembali, lalu sidangnya tiba-tiba dimulai, terus seolah-olah situasinya sudah baik-baik aja gitu. Situasinya nggak lagi baik-baik aja mas. Menurut Bang Reza apa yang dilakukan balik ini? Apakah memang mencontohkan sebagai wakil rakyat atau seperti apa? Oh enggak, saya menulis sebuah kutipan yang saya tulis gitu kan, bahwa keputusan MK ini adalah sebuah keputusan yang menurut saya sangat noble, mengembalikan wajah MK, mengembalikan citra MK juga kembali kepada nilai-nilai konstitusional. Lalu kemudian ketika ini dibalik mendapatkan respon yang justru kontraproduktif, buat saya maka kita sudah bisa melihat, pertanyaan saya terbesar adalah Anda ini wakil siapa sebenarnya? Karena kalau ini adalah suara rakyat, masa Anda nggak bisa melihat aspirasi yang begitu besar? Ya saya nggak heran bahwa memang sudah seharusnya ini bukan hanya ditunda ya, tapi ketika sidang dilakukan kembali, saya sangat berharap bahwa keputusan itu
tidak di keputusan MK yang diterima. Ya bukan mengambil keputusan lain hanya karena sebuah syarat 1-2 poin kemudian mereka coba upayakan. Itu aja sih. Bang, setuju nggak kalau ini dikatakan sebagai pembegalan konstitusi, Bang? Ya, udah bukan hanya ini udah sangat mencederai. Kehadiran Reza Rahadian dalam demo kawal putusan MK pada Kamis 22 Agustus 2024 menjadi buah bibir warganet. Pasalnya aktor top 1 ini terkenal jarang berkomentar soal politik, tetapi kini sampai turun gunung dan berorasi di hadapan massa. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Hari ini kita sudah mendapati keputusan yang bagus dari MK untuk menjaga demokrasi, tapi masih saja berusaha untuk dijegal. Miris melihat ini, kata Reza di depan gedung DPR RI. Reza sontak dibanjiri pujian warganet hingga membuat garis keturunannya ramai diulik. Pasalnya Reza ternyata masih memiliki darah pejuang dari pihak sang ibunda. Dikutip dari berbagai sumber, Reza adalah anak dari Pratiwi Widianti yang merupakan salah satu putri dari tokoh pergerakan Indonesia Francisca Kasparina Vanggidai. Selain menjadi pejuang, Francisca juga berprofesi sebagai wartawan, guru bahasa Inggris serta penerjemah. Francisca dilahirkan dari pasangan Gottlieb Vanggidai, seorang pegawai tinggi di Hindia Belanda, dan Magda Mail yang merupakan ibu rumah tangga dari Timur Timur. Pada tahun 1948, Francisca menikah dengan anggota Dewan Pesindo bernama Soekarno. Dari pernikahan ini, Francisca mendapatkan seorang putri bernama Lila Kandi Sri Luntowati. Sementara dari pernikahan yang kedua dengan wartawan Supriyo, Francisca melahirkan 6 orang, salah satunya Pratiwi Widianti. Sosok Francisca pernah disebutkan Reza saat berpidato usai menerima Piala Citra ketiganya. Namun berbeda nasib dari tokoh pergerakan lain, Francisca terpaksa meninggalkan status WNI-nya yang menjadi warga negara Belanda karena gejolak politik tahun 1965. Reza bahkan dikabarkan baru bertemu muka dengan sang nenek pada tahun 2003. Tetapi Francisca bahkan kesulitan untuk mengingat sosok Pratiwi. Tampaknya memori kebersamaan Reza dan neneknya, apalagi karena Francisca kemudian meninggal dunia pada 13 November 2013. Reza Rahadian dibandingkan dengan Raffi Ahmad. Kemunculan Reza Rahadian di aksi massa depan kantor DPR pada Kamis 22 Agustus 2024 membuatnya banyak disanjung, bahkan tidak sedikit yang membandingkan Reza dengan Raffi Ahmad yang dinilai semakin menempel dengan penguasa. Bahkan tak seperti sejumlah rekan selebritis lainnya, suami Nagita Slavina ini justru terpantau menemani Gibran Raka Buming Raka berkeliling di Kabupaten Bandung Barat. Raffi memang menjadi salah satu dari beberapa selebritis yang terkenal akrab dengan pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan sempat diundang di IKN.